Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, di tengah perkembangan sepak bola tanah air yang sedang menunjukkan tren positif, dunia maya Indonesia kembali dihebohkan dengan pernyataan kontroversial dari publik figur Indonesia yang menyoroti perkembangan sepak bola tanah air. Jika sebelumnya ada sosok Tommy Welly atau dikenal dengan Bung Towel, terbaru muncul Peter Gonta dan Rocky Gerung yang selama ini berkecimpung di bidang lain, tiba-tiba menyoroti persepak bolaan Indonesia karena naturalisasi pemain. Dalam kritik itu, misalnya Peter Gonta mempersoalkan banyak pemain keturunan di skuad timnas Indonesia saat melawan Australia. Ia menyebut harga diri bangsa Indonesia hancur karena itu. Kritik tersebut menjadi polemik dan menuai pro kontra berbagai pihak di media sosial. Namun mayoritas netizen tidak sependapat dengannya. Sosok ini yang juga dianggap kontroversial karena klaim sepihaknya. Sontak netizen-netizen ramai bersilaturahmi ke akun media sosialnya dan membuat Peter Gonta memilih untuk mematikan kolom komentar dan menghilangkan postingannya. Lagi ramai nih soal 8 pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab sendiri oleh Peter Gonta di akun Instagramnya. Kita bahas satu poin dulu ya, karena satu poin ini bikin saya dan juga mungkin kalian ke-trigger. Dan itu ada di poin ketiga. Dia tanya, apakah Anda tidak malu ngelihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Bangsa asing yang dinaturalisasi? Ini sesat. Pertama, kalau dia dinaturalisasi, sudah pasti dia bangsa asing, makanya dinaturalisasi. Dan yang kedua, bangsa asing yang dinaturalisasi itu adalah WNI, warga negara Indonesia. Kesembilan pemain yang dipermasalahkan oleh Pak Peter ini semuanya adalah WNI. Terus harus malunya itu di mana? Apakah Indonesia melanggar aturan? Yang perlu Pak Peter tahu, naturalisasi itu melewati 2 aturan ribet. Yang pertama, soal aturan FIFA. Kita bisa nggak sih ngenaturalisasi Raja Nainggolan sekarang banget? Bisa, tapi nggak bisa main di timnas, karena ada aturan FIFA. Yang kedua, undang-undang di Indonesia. Bisa nggak sih kita menaturalisasi Jirayut? Dia dulu syaratnya. Dia ada keturunan Indonesia atau enggak? Di Indonesia apakah sudah tinggal lebih dari 5 tahun? Urgensinya apa? Belum lagi, proses dari syarat-syarat itu panjang banget. Mulai dari PSSI, Menpora, ke DPR, bahkan sampai ke Presiden. Jadi naturalisasi ini tuh nggak main-main. Contoh, Martin Paes, itu debutnya tertunda buat timnas Indonesia. Karena apa? Karena terganjal aturan FIFA. Terus penyelamatan penting Paes waktu ngelawan Arab dan juga Australia, dia tuh nggak dianggap WNI gitu. Kenapa banyak yang hujat Bapak sampai Bapak harus nge-private Instagram? Karena gimana mau respect perjuangan anak bangsa ngelawan Arab, Saudi, dan juga Australia, Bapak anggap itu sebagai sesuatu yang memalukan. Kalau Bapak masih ngundang bule-bule di Java Jazz, udahlah, nggak usah ngomongin soal nasionalisme, bau. Ini jujur sih ya, jujur. Ini udah kebangetan, udah kelewatan. Sekelas ex Dubes, Bapak Peter Gonta melontarkan komentarnya terkait dengan perkembangan timnas kita. Sebenarnya gue nahan-nahan nih ya, karena dari kalian tuh pada nggak mau gue bahas ini. Karena jatuhnya jadi ngasih ruang gitu, ngasih panggung. Permasalahan naturalisasi nggak selesai-selesai nih. Masih ada ternyata, bahkan sekelas ex-dubes itu berpikiran kalau tim kita itu diisi sama pemain asing. Coba, you think, lu pikirkan coba. Silakan lu baca nih ya, nih apa ya, postingan dia. Silakan di pause dulu untuk kalian baca. Bahkan parahnya lagi, Bapak Peter ini itu bilang kalau timnas kita hanya meraih kemenangan atau hasil-hasil positif itu yang sifatnya palsu karena diisi oleh pemain asing. Jujur gue takut kalau misal pemain-pemain kayak Messi Hers, Eleanor Reinders, Verdong, Itses, Pas, Haye, Yenner, Nathan, dan semua pemain-pemain diaspora kita yang memutuskan untuk memilih bermain untuk timnas kita, Indonesia, dengan sekian pertimbangan, mengorbankan tanda kutip karir mereka di Eropa, udah berusaha sekuat tenaga membela negara ini untuk bisa berjuang dan berpeluang lolos ke Piala Dunia, malah dibilang orang asing. Coba, gue sih jadi pemain-pemain diaspora yang sekarang membela timnas, sakit hati gue, sakit bener. Gue jujur gregetan. Mungkin Bapak Peter ini harus denger lagu Tanah Airku sih menurut gue ya. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang. Jujur ya, itu lirik tuh bener-bener kayak menyentuh hati gue. Coba lu bayangin ya, orang yang pengen membela kampung halamannya, tanah leluhur, tanah lahirnya, justru dibilang orang asing sama orang di negaranya sendiri. Harapan gue sih gak nyampe ke kuping-kuping pemain diaspora ya. Gue gak kebayang sakit hatinya mereka tuh kayak gimana. Jahat loh, Pak Peter. Meski begitu, segala kritik yang dilontarkan oleh Peter Gonta ini sudah tersebar di kanal-kanal berita tanah air.
serta menuai pernyataan dari sejumlah politisi dan pengamat yang mengkritisi naturalisasi pemain timnas berbuntut panjang. Polemik yang bermula dari unggahan politikus ini juga menuai narasi dari Rocky Gerung di media sosial yang juga menyoroti persoalan naturalisasi. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Yang disebut timnas itu sesungguhnya mayoritas adalah pemain naturalisasi. Kalau tidak salah itu ada 9 dari 11 yang turun itu ya. Kita mencintai sepak bola, bahkan seringkali melebihi pasangan kita. Karena hobi dan fanatisme itu bisa tumbuh karena situasi yang memungkinkan keinginan kita untuk melihat idola kita itu mencetak prestasi. Itu prinsip yang kita sebut sebagai keunggulan di dalam olahraga. Olahraga itu menimbulkan hormon yang melampaui hormon-hormon kenikmatan, bahkan kenikmatan seksual tuh. Orang bisa menunda banyak hal, termasuk hal-hal yang memungkinkan dia mengalami kebahagiaan badannya, kalau hobi dia itu tiba-tiba harus dibatalkan dan dia bisa mengalami situasi psikologi yang tidak stabil, karena hobi itu adalah sesuatu yang datang dari pilihan irasional seseorang tuh. Sementara romance misalnya ya bisa karena kebutuhan pragmatis, tapi hobi datang dari semacam hormon dalam diri manusia untuk mencari sensasi di dalam alam semesta. Jadi tubuh kita memang dirancang untuk bergerak, dan bergerak itu artinya ada dalam ritme. Nah, sepak bola itu menyempurnakan segala macam sensasi kita tentang ritme. Kita lihat ketegangan di lapangan, lalu kita anggap bahwa itu bagian dari permainan rohani manusia tuh, bukan sekedar permainan fisik. Ada keindahan ketika seseorang melakukan semacam salto atau posisi tertentu sehingga diikuti oleh publik. Nah, sepak bola ada bagian dari kenikmatan rohani manusia sekaligus keinginan untuk hidup di dalam kebersamaan. Karena itu tidak mungkin kita menonton bola itu sendirian, selalu ada sensasi yang kadang-kala sensasi itu berubah menjadi kerusuhan justru. Jadi itu filosofi di balik kegemaran kita menonton sepak bola. Nah, hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang persepak bolaan atau olahraga secara umum. Namun pendapat dari kedua tokoh ini memicu respon yang beragam di media sosial. Sebagian netizen merasa bahwa naturalisasi adalah langkah tepat untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia dan memberikan kebanggaan bagi negara. Mereka berpendapat bahwa yang terpenting adalah kontribusi pemain untuk Indonesia, bukan asal-usul mereka. Dan selama mereka berkomitmen kepada Indonesia, serta menunaikan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, tidak ada hal yang salah dengan naturalisasi. Nah, salah satu hal yang menjadi pertanyaan, kenapa yang disorot hanya naturalisasi pemain sepak bola yang dipersoalkan? Dan kenapa tidak menyorot dalam dunia hiburan seperti para selebriti, atau kenapa tidak mempersoalkan warga negara asing lainnya yang jumlahnya juga cukup banyak dengan berbagai alasan. Misalnya karena suka dengan budaya Indonesia, banyak berpindah ke warga negara dari luar menjadi warga negara Indonesia. Lalu apakah para pemain sepak bola ini tidak cinta Indonesia? Toh kalau sekadar mencari penghasilan, kita mungkin tahu bahwa penghasilan pemain sepak bola yang berkarir di luar negeri ketimbang di Indonesia sangat berbeda jauh. Apalagi bicara tentang tunjangan sosial di negara asal. Kemudian kalau bicara soal nasionalisme, ini juga sesuatu yang aneh, karena mereka bukan berjuang untuk negara asalnya, tetapi yang tercatat dalam Badan Sepak Bola Dunia adalah nama besar Indonesia, bukan nama negara asalnya.
Lalu ada juga statement yang mengatakan yang bermain itu adalah orang asing. Hal ini juga merupakan suatu kekeliruan, karena secara identitas mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, dan karena keturunan Indonesia, bukan tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Meskipun ada satu atau dua orang, itu adalah kewenangan negara untuk memutuskan karena semua demi bangsa dan negara Indonesia. Lalu apakah tidak ada pemain asli Indonesia? Tentu semua orang Indonesia yang menyaksikan sepak bola Indonesia tahu bahwa timnas Indonesia dapat mencapai titik ini juga karena ada peran pemain-pemain asli Indonesia. Dan soal strategi di lapangan untuk menurunkan siapa itu adalah kewenangan seorang pelatih. Karena sang pelatih dikontrak dan diberi tanggung jawab besar kepada negara sesuai kontrak dan target yang diemban. Kemudian bagaimana dengan anak-anak asli Indonesia? Tentu PSSI sebagai badan sepak bola Indonesia terus melakukan pembinaan sesuai kelompok umur, dan itu sudah mulai terlihat tren positifnya ketika beraksi di kompetisi-kompetisi internasional. Oke, ketika bicara tentang nasionalisme dan bela tanah air, maka secara histori janganlah melupakan bahwa kemerdekaan Indonesia juga ada peran warga negara asing, yang kemudian ada yang menjadi warga negara Indonesia dan ada yang tetap menjadi warga negara asalnya. Hal itu semua dilakukan oleh mereka karena mereka cinta dengan Indonesia. Demikian juga para pemain sepak bola yang menjadi warga negara Indonesia, dan mereka pun tidak serta-merta menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi melalui berbagai proses yang lama dan rumit, barulah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Dan untuk menumbuhkan semangat patriotisme mereka, maka itu menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa, bagaimana mengajarkan dan menumbuh kembangkan kecintaannya pada Indonesia, karena mereka sudah berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Justru yang harus dipersoalkan adalah orang-orang yang mengaku warga negara Indonesia, tetapi malah lebih menyanjung negara lain, mengkerdilkan bangsanya sendiri, dan malah mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri. Dan satu hal yang perlu dijaga, janganlah mempolitisasi sepak bola, karena salah satu hal yang membuat sepak bola Indonesia tidak maju adalah sering dipolitisasi dengan berbagai kepentingan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.